Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah. Pada kesempatan di bulan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan seluruh urusan kita dan juga dipermudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada pemirsa dimanapun berada, rahimakumullah, hidup ini merupakan anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Namun hidup ini tidak cukup kita jalani dengan bernafas menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja, tetapi bagaimana supaya hidup kita ini berkualitas. Tentunya kita harus menjalankan kehidupan kita ini dengan tujuan yang jelas, yang bermakna, bernilai yang luhur, sehingga bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liwad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan setiap insan terhadap apa yang ia lakukan untuk masa yang akan datang. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang telah engkau lakukan. Ayat ini sebenarnya memberikan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas hidup kita supaya lebih baik, lebih bermanfaat untuk orang lain. Dan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentunya untuk menjalankan kehidupan yang bermanfaat, menjalankan kehidupan yang berkualitas, kita juga harus memperhatikan serta mengembangkan keterampilan kita, keterampilan yang terkait dengan keilmuan dan keislaman kita. Kita sebagai umat Islam tentunya dituntut untuk hidup yang islami. Oleh karena itu, mari kita kembangkan kualitas hidup kita yang islami. Yang pertama bisa kita lakukan, meningkatkan kualitas spiritual kita. Kita ini sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah tidak lain adalah untuk memuji kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami ciptakan manusia bukan untuk yang lain kecuali untuk menyembahnya. Oleh karena itu, kita jaga hubungan kita sebagai hamba Allah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kita melaksanakan sholat, itu bagian daripada bentuk rasa patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan puasa, sedekah, melaksanakan atau menunaikan ibadah haji merupakan perintah-perintah Allah yang harus kita jalankan. Merupakan media cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang harus kita tingkatkan dalam hal spiritual kita agar supaya ketakwaan dan keimanan kita selalu meningkat. Yang kedua, kita tingkatkan intelektual kita sebagai manusia di muka bumi. Tentunya juga dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas keilmuan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan bahwa
mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu, mari kita terus belajar dan belajar untuk meningkatkan kualitas hidup kita supaya lebih bermanfaat dan lebih berguna bagi orang lain. Kemudian kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita melalui sosial kita. Kita sebagai makhluk di muka bumi tentunya tidak mungkin bisa hidup sendiri, tetapi harus saling menjaga hubungan satu sama lain, menjaga keharmonisan antar umat, antar sesama, lebih-lebih sesama umat Islam di dunia ini. Pemirsa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, tentunya di dalam mewujudkan hidup yang berkualitas itu tidak serta-merta begitu mudah bagaikan membalikkan telapak tangan, tetapi butuh proses yang panjang, butuh kesabaran, butuh konsistensi di dalam menjalankan hidup kita serta ketulusan dengan menyatukan atau mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan seluruh aspek kehidupan kita, maka hidup kita akan semakin bermakna dan lebih bermanfaat. Oleh karena itu, mudah-mudahan selama kita punya komitmen untuk selalu meningkatkan daya hidup kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengabulkan apa yang menjadi cita-cita kita, mengabulkan dan memudahkan keinginan kita untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat. Karena manusia yang bermanfaat tentunya tidak hanya bermanfaat untuk kita, bermanfaat di dunia, tetapi juga secara tidak langsung mempersiapkan diri kita kelak di hari kiamat. Tentunya itu yang lebih penting, karena kita kelak akan masuk dalam kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkati dan memberikan kemudahan setiap langkah kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.